Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. So kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah. Walaupun keadaan kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi biarlah tetap hati kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa, Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh bangun dari istirahat kami. Kami masih boleh diberikan kesehatan. Kami boleh beribadah. Tuhan, pimpin setiap hati kami yang mau datang kepada Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Siapkan hati kami Tuhan untuk beribadah. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu buah pujian. Kau yang terindah di dalam hidup setiap kami. Karena tiada Allah, Tuhan seperti Engkau. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini ya Tuhan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus
Tuhan Rajaku. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini ialah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. So, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh diingatkan kembali oleh Tuhan melalui nats pembimbing kita yang terambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Suruh kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu besar, yang begitu mulia, yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Pelanggaran apa saja yang sudah kita lakukan. Dari minggu lalu, mungkin kemarin. Apa saja yang sudah kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berlutut di bawah kaki salib Tuhan, mengakui segala dosa dalam pelanggaran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami tahu banyak sekali kesalahan yang kami lakukan, yang mengecewakan Tuhan, yang membuat hati Tuhan sedih. Bapa, ampuni kami Bapa. Ampuni kami. Kami mau hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, yang berdaulat di surga maupun di bumi. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena itu Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita semua yang terambil dari Efesus 2 ayat 4 sampai yang ke-5. Saya akan bacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan. Tunjuk hidup baru bagi kita semua terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sebelum kita masuki kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hambanya, mari kita siapkan hati kita. Izinkan Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Untuk kita benar-benar mau beribadah. Kita mau mendengarkan, pasang telinga kita semua. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu Tuhan. Bentuklah hati kami jadi bejana untuk hormat-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Dengan setengah suara, dengan sungguh-sungguh, mari kita nyatakan dalam iman kita. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga,
Kami bersyukur di pagi hari Minggu ini kami boleh beribadah, kami boleh membaca, kami boleh mendengar firman-Mu. Bapa, kami mohon terangi hati, pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Berikan kami pengertian, sehingga bagian firman Tuhan ini boleh sungguh menjadi berkat kepada kami. Bapa, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan kepada kita hari ini secara sinodal, Roh Kudus, pembela dan penolong kita. Firman Tuhan yang melandasi khotbah ini terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara dan melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seekor belalang yang telah lama terkurung dalam kotak. Suatu hari dia bisa lolos dan keluar dari kotak itu. Alangkah girangnya dia. Dia melompat ke sana, dia juga melompat ke sana, dan dia terus sukacita. Dia bertemu dengan seekor belalang yang lain. Dia terkejut. Karena dia melihat belalang yang lain bisa melompat lebih tinggi, bisa melompat lebih jauh. Dia bertanya, "Hei teman, kenapa kamu lebih tinggi melompat, lebih jauh melompat dibanding dengan saya?" Temannya itu menjawab dengan sebuah pertanyaan. "Hei teman, selama ini kamu ada di mana? Kalau seandainya kamu sama seperti kami di dunia yang bebas seperti ini, pastilah kamu bisa melompat jauh dan melompat tinggi." "Oh begitu," kata si belalang ini. "Selama ini saya ada di kotak. Saya terkurung di kotak. Itulah sebabnya saya tidak bisa melompat seperti kamu." Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat dia tidak bisa seperti yang lain? Oleh karena dia ada dalam kotak. Dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, ada semacam kotak yang membuat kita tidak bebas, yang membuat kita tidak kreatif. Mungkin itu, saudara, kotak lingkungan yang buruk, yang tidak bisa mendukung kita, kemajuan kita baik secara rohani maupun juga secara hal-hal yang lain. Mungkin juga itu kotak trauma masa lalu. Mungkin itu juga kotak kegagalan yang beruntun, gagal lagi. Atau juga mungkin kotak perkataan teman atau pendapat tetangga kita yang melecehkan kita, yang merendahkan kita. Saudara-saudara, ini membuat kita terkurung dalam kotak yang membatasi kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Yang temanya kita hari ini adalah Roh Kudus membela dan menolong kita. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Kalau kita beribadah, di akhir ibadah kita ada doa berkat. Di situ kita mendengarkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika kita melihat pembaptisan, maka pendeta yang membaptis itu berkata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Pribadi Allah kita, yaitu pribadi Allah Tritunggal.
Yang menarik adalah begini, saudara. Ketika salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal itu melakukan pekerjaannya, maka dia melakukan pekerjaan tersebut bersama dengan dua pribadi yang lain. Jadi mereka bersama-sama. Pada pagi hari yang indah ini, saudara, saya akan menyampaikan kepada kita, apa sih yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang lain. Apa maksudnya? Tuhan Yesus memperkenalkan Roh Kudus dengan julukan penolong yang lain. Roh Kudus tidak menggantikan Yesus. Karena Roh Kudus tidak mati di kayu salib. Roh Kudus tidak dikuburkan. Roh Kudus tidak bangkit dari antara orang mati. Dia adalah satu pribadi yang diutus setelah Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, kalau Yesus bilang ini penolong yang lain, artinya orang percaya atau murid-murid sudah punya penolong pendahulu. Siapakah penolong pendahulu itu? Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah mempersatukan kita dengan Kristus. Orang yang memiliki Roh Kudus akan disatukan dengan Kristus seperti ranting yang dipersatukan bersama dengan pokok anggur. Dalam Yohanes 15 ayat yang ketiga, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, begitu indahnya sebuah kesatuan. Saya memberikan sebuah analogi, saudara, tentang kesatuan itu dengan orkestra. Gambaran setiap orang percaya di dalam Kristus itu seperti sebuah orkestra. Kita melihat ada gesekan dawai biola dipadukan dengan tiupan saksofon. Ada petikan harpa. Ada pukulan drum. Ditambah dengan paduan suara merdu. Yang semuanya dipadukan menjadi sebuah harmoni. Yang begitu indah di bawah komando sang konduktor. Saudara, apa hasilnya? Hasilnya adalah alunan musik dan lirik yang sangat mengagumkan. Itulah yang dikerjakan oleh kesatuan. Orkestra dapat menjadi gambaran dari tubuh Kristus, di mana setiap bagiannya memiliki peran. Ada karunia di sana, karunia memberi, karunia berdoa, macam-macam karunia. Pokoknya setiap kita unik. Dan masing-masing semuanya peran kita ini berguna. Allah menciptakan kita berbeda dan unik satu dengan yang lain. Dengan berbagai macam latar belakang budaya, karunia, talenta, karakter, kepribadian, dan minat. Kita adalah bagian dari orkestra agung yang Allah ciptakan. Kita seharusnya menciptakan sebuah harmoni yang indah. Dan Roh Kudus menyatukan, membuat itu menjadi indah. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa indahnya kesatuan kita di dalam Kristus dan kesatuan kita bersama dengan saudara seiman, di mana Roh Kudus mengerjakan keindahan itu. Yang kedua, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk menjadi penolong. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi berkat. Saya menceritakan kesaksian seorang hamba Tuhan yang belum lama tamat dari sekolah teologi dan terjun dalam pelayanan di gereja. Saudara, hamba Tuhan ini ketika dia masuk dalam satu gereja, dia sungguh bergumul. Karena ada banyak jemaat, bahkan juga sebagian majelis yang mengkritik
kritik inilah, kritik itulah, dan macam-macam. Oleh karena itu, saudara hamba Tuhan ini bergumul, bahkan dia merencanakan untuk keluar dari jemaat itu. Ingin mencari pelayanan yang lain. Dia cerita sama istrinya, mari kita berdoalah. Mau kemana Tuhan pimpin kita. Tetapi pada siang hari itu, ketua majelis menelepon dia. Ingin makan bersama pada siang itu. Tambah lagi gundah dia. Ada apa lagi? Kritik apa lagi yang disampaikan? Waktu dia bertemu dengan majelis dan duduk, majelis langsung menatap dia. Dan majelis berkata kepada dia, Bapak, terima kasih untuk pelayananmu di gereja. Menurut majelis, Bapak telah melakukan yang terbaik. Loh, kata hamba Tuhan, masa? Saya melihat ada banyak yang mengkritik saya. Baik di pihak sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sebagian majelis. Ketua majelis berkata, mungkin itu benar. Tetapi yang kami tahu, bahwa Bapak telah melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dan sungguh pelayanan Bapak telah menjadi berkat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba Tuhan ini di dalam keadaan yang begitu bergumul. Tetapi ada satu pribadi yang diutus oleh Roh Kudus, saya percaya itu, yang menguatkan dia, yang memberikan dia semangat lagi untuk melayani. Saudara, saya mau mengatakan kepada Bapak dan Ibu, kalau Tuhan mengutus kita, kalau kita tahu ada seorang teman yang bergumul, mungkin ada masalah pribadi, mungkin dia sakit atau apapun, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, utuslah aku kepada dia. Dan jangan menahan-nahan, saudara. Datanglah, doakanlah dia, berbicaralah kepada dia. Maka saya percaya bahwa pekerjaan yang seperti itu sangat menguatkan dan sangat menolong saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan. Hal berikut, saudara, bahwa Roh Kudus itu juga mengerjakan bagi kita, memberikan kita hikmat untuk mengerti kehendak Tuhan, termasuk di dalam doa kita. Kadang-kadang kita banyak berdoa, tetapi doa-doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk memenuhi atau memuaskan nafsu kita, sehingga doa kita tidak dijawab. Tapi saya mau ceritakan kepada kita, ada seorang anak yang berdoa sebelum pertandingan lari dimulai. Anak ini mengambil satu tempat di pojok sana dan dia berdoa dan dilihat oleh banyak orang. Saudara, setelah pertandingan itu selesai, anak ini menang. Dan pada waktu pembagian hadiah, ketua panitia bertanya kepada dia, "Hei jagoan, tadi kamu berdoa ya sebelum pertandingan, makanya kamu menang." Anak ini menggeleng kepala. "Tidak, Bapak. Tidak mungkin saya berdoa supaya menang dan orang lain yang kalah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, supaya ketika dibagikan hasil saya tidak menangis kalau saya kalah. Saya mohon supaya Tuhan kuatkan saya." Saudara, sesaat terdengar perkataan itu, semua orang diam. Tetapi tidak lama kemudian terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan itu. Mengapa mereka bertepuk tangan? Mengapa mereka bersorak? Oleh karena permohonan doa anak ini yang luar biasa. Dia tidak meminta Tuhan mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk mendapatkan kekuatan di dalam menjalani apapun yang dia lakukan. Saudara, seringkali kita berdoa pada Tuhan untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Tidak peduli apakah itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi seharusnya kita berdoa. Kita meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Tuhan sebagai yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun mungkin itu tidak menyenangkan. Mungkin barangkali ada air mata. Mungkin ada pergumulan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan kuatkan aku agar aku dapat melakukan kehendak-Mu. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik. Dan ketika kita sudah berdoa, maka kita menjalani semuanya itu bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Yang berikut, saudara, bahwa
Roh Kudus mendorong kita untuk taat. Berbicara tentang ketaatan tidak gampang, saudara. Karena ada banyak hal di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan dan firman-Nya, maka di situ kita mengerti, inilah kehendak Tuhan. Dan oleh Roh Kudus menolong kita, menuntut kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Saudara, tadi saya katakan bahwa tidak gampang. Ada pergumulan, ada pergolakan dalam hati kita. Tetapi Roh Kudus meneguhkan kita. Saya menceritakan seorang pria tersesat di padang gurun dan sangat kehausan ketika ia sampai di padang gurun. Maka ia menemukan sebuah pondok tua. Di samping pondok tua itu ada pompa air. Waktu dia sampai di sana maka dia pompa. Tetapi semakin dia pompa tidak keluar air, saudara. Akhirnya dia melihat di sana ada kendi air. Dan di dalamnya ada air. Tetapi ada tulisan di luar. Kamu jangan langsung meminum air ini. Tuangkan ke dalam pompa. Dan baru pompa maka keluarlah air itu. Saudara, ada pergolakan dalam hatinya. Nanti kalau saya masukkan di dalam pompa ini dan tidak ada air, dari mana saya minum? Tetapi ada anjuran seperti itu. Saudara, dia tarik nafas dan akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk memasukkan air itu ke dalam pompa. Dan dia mulai memompa. Pompa pertama, kedua, tidak keluar air. Dia terus memompa, maka keluar sedikit. Dia pompa lagi, maka keluar air banyak. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu ada banyak pertanyaan dalam hati kita. Pasti ada risiko. Tetapi saudara, dalam keraguan-raguan, ia menuangkan semua itu dalam pompa air. Kemudian ia memegang pegangan mulai memompa. Tidak terjadi apa-apa, tetapi pada akhirnya keluarlah air yang banyak. Dia bisa minum air itu dan dia masukkan lagi air itu di dalam kendi. Saudara, seandainya dia tidak taat, mungkin dia bisa meminum sedikit air itu, tetapi tidak cukup. Dan tidak ada juga air bagi para musafir yang berikut. Salah satu firman Tuhan, saudara, yang ketika saya merenungkan bagian ini di dalam Injil Lukas 6 ayat 38. Di situ dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, kita berani untuk memberi. Sekalipun barangkali kita harus berpikir nanti saya bisa susah dan lain sebagainya. Saya mengingat ketika seorang janda sedang mempersiapkan untuk menggoreng atau mempersiapkan kue terakhir dari apa yang dia miliki. Tetapi hamba Tuhan meminta untuk menggoreng atau mempersiapkan untuk dia terlebih dahulu. Apa yang dia katakan? Ketika setelah kami memakan ini, mungkin kami akan mati. Tetapi saudara, dia berani memberikan kepada hamba Tuhan itu. Maka apa yang terjadi? Tidak pernah habis persediaan bagi ibu ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang penting kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, adalah taat. Taat pada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Taatlah. Apakah karya Roh Kudus dalam hidup kita? Saudara, Roh Kudus menolong kita untuk menghidupkan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu sebagai suluh dan terang dalam kehidupan kita. Roh Kudus menjadi pengarah jalan-jalan kehidupan kita. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan berjalan di jalan kebenaran dan mengalahkan yang jahat. Mari kita hidupi kebenaran ini. Kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita beroleh hikmat.
supaya kita beroleh pengertian, nasihat, keperkasaan, dan pengenalan dan takut akan Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang ada dalam diri kita. Ia akan memimpin kita, Ia akan menyertai kita, dan Ia menuntun kita pada jalan yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar. Mohon Roh-Mu yang kudus memeteraikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghidupi firman ini, di mana Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan menerangi hati kami dan menuntun kehidupan kami. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa saat ini. Engkau tahu Bapa, keadaan dunia saat ini, bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi virus corona. Tuhan, Engkau tahu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, tolonglah seluruh umat manusia, secara khusus anak-anak Tuhan dan kami bangsa Indonesia dan gereja Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami begitu dahsyat, luar biasa saat ini Tuhan. Tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa melewati itu semua. Doa kami saat ini, kami memohon Tuhan, dampingilah anak-anak-Mu yang ada dalam pergumulan saat ini. Dan biarlah kami boleh disadarkan bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong kami. Tidak ada pribadi lain kecuali Engkau. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami bangsa Indonesia, supaya diberikan hikmat untuk menangani pandemi ini. Tuhan, tolonglah mereka. Kami juga berdoa untuk proses persiapan pemilihan calon penatua periode 2021-2024. Terima kasih untuk panitia yang sudah terbentuk. Dan kami bersyukur untuk proses-proses yang ada di depan. Dan biarlah itu boleh berjalan, sehingga pada akhirnya hamba-hamba-Mu boleh juga terpilih dan nanti pada bulan Maret akan diteguhkan. Bapa, kami juga berdoa untuk proses persiapan persekutuan doa 10 malam dan juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga kami datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Engkau tahu satu persatu keberadaan mereka Tuhan. Kami saat ini menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, supaya Tuhan menolong dan memberkati akan kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk Bapak Oi Siuhi, Saudari Marta Puspitasari Wijaya, Saudara Fanuel Warubu, Ibu Mulyana Simangungso, Ibu Afung, Saudara Robi Linardi, dan Bapak Martin Fernando. Bapak, Engkau lihat anak-anak-Mu ini. Oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu, telah menambahkan umur mereka 1 tahun. Maka kami percaya bahwa Engkau juga yang akan menyertai dan memberkati ke depan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengakui iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan untuk duduk. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, ayat persembahan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Diingatkan kepada jemaat untuk dapat memberikan persembahan kasih melalui transfer ke rekening GKBI yang tertera pada layar, atau bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan di gereja di ruang kasih. Bapak Ibu, perhatikan warta sejenak. Diingatkan kepada jemaat untuk dapat mengikuti ibadah online kenaikan Tuhan Yesus yang akan diadakan pada hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 9 pagi. Persekutuan doa 10 malam akan diadakan secara online dari tanggal 22 sampai 30 Mei 2020 setiap pukul 7 malam. Sesuai masa jabatan penatua periode 2018-2021 yang akan segera berakhir, maka akan dipilih calon penatua periode selanjutnya. Berikut majelis telah menyusun panitia untuk pencalonan penatua periode 2021-2024. Demikian warta pada hari ini. Di akhir ibadah kita, mari kita sama-sama kembali ke aktivitas kita, hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah izinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita, mengalir, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita nyanyikan bait ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat
mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah, bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Atas nama Majelis Jemaat dan Rohaniwan, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita. Shalom.